Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Mardantilah dengan NIM 230304237 dari kelas 2 Rek A MGT 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu mata kuliah dari pengantar manajemen oleh Bapak Iqbal Ahmad SEMM dengan beberapa materi sebagai berikut. Materi pertama yaitu tentang kebudayaan dan gaya manajemen. Kebudayaan dan gaya manajemen memainkan peran penting dalam bagaimana sebuah organisasi dijalankan dan bagaimana keputusan dibuat. Kebudayaan organisasi mencakup nilai-nilai norma dan keyakinan yang mengatur perilaku karyawan dan pemimpin. Ini dapat mempengaruhi bagaimana orang berinteraksi, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah. Di sisi lain, gaya manajemen merujuk pada pendekatan yang digunakan oleh pemimpin dalam mengelola tim dan sumber daya organisasi. Gaya ini mencakup cara pemimpin mengambil keputusan, berkomunikasi, memotivasi tim, dan menyelesaikan konflik. Materi kedua yaitu ada delegasi, tanggung jawab, dan kewenangan manajemen. Delegasi manajemen adalah proses di mana atasan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada bawahan untuk melaksanakan tugas tertentu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat penyelesaian pekerjaan. Tanggung jawab manajemen adalah kewajiban yang dimiliki oleh seseorang untuk memastikan bahwa organisasi berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan tanggung jawab manajemen sangat beragam dan bergantung pada konteks dan perspektif yang sudah ditetapkan. Kewenangan dalam manajemen merujuk pada hak dan kemampuan manajer untuk membuat keputusan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya organisasi. Materi ketiga yaitu tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial dalam manajemen itu melibatkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan tanggung jawab sosial secara proaktif, perusahaan dapat meningkatkan citra positif, memperoleh tanggapan positif dari masyarakat, dan mencapai keuntungan jangka panjang. Etika dalam manajemen itu mencakup standar moral yang memandu perilaku manajer dalam pengambilan keputusan. Etika manajemen adalah studi tentang apa yang dianggap benar dan salah dalam konteks bisnis yang melibatkan tanggung jawab moral dan tindakan sehari-hari. Dengan menerapkan etika manajemen, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil, inklusif, dan transparan serta meningkatkan citra dan keberhasilan bisnis dalam jangka panjang. Materi yang keempat itu tentang manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses merencanakan, menerapkan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Manajemen pemasaran sangat penting dalam mengelola bisnis agar dapat mencapai keuntungan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Materi kelima yaitu ada motivasi, di mana motivasi adalah dorongan internal yang mendorong seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu dengan tujuan mencapai kepuasan atau pencapaian tertentu. Motivasi merupakan hal yang penting dalam perilaku manusia, baik di tempat kerja maupun kehidupan sehari-hari, karena mengarahkan individu untuk mencapai tujuan mereka dan meningkatkan kerjasama serta kepuasan diri. Materi keenam yaitu tentang problem solving dan decision making. Problem solving itu penyelesaian masalah yang dimana penemuan solusi yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam organisasi. Kemampuan dalam penyelesaian masalah ini sangat penting di berbagai konteks termasuk dalam manajemen karena dapat membantu individu dan tim untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Decision making itu pengambilan keputusan di mana proses mental atau kognitif di mana seseorang itu atau sekelompok orang memilih satu opsi atau tindakan dari beberapa pilihan yang tersedia. Keputusan ini biasanya dibuat untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengatasi masalah tertentu. Keputusan yang baik dapat mengarah pada pencapaian tujuan dari individu dan organisasi. Materi ketujuh tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Kelompok kerja dalam manajemen mengacu pada kelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kelompok kerja berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan kolaborasi dalam sebuah organisasi. Komunikasi dalam organisasi yaitu proses pengiriman dan penerimaan informasi atau pertukaran pesan yang berlangsung di dalam suatu organisasi yang melibatkan berbagai jenis manusia dengan pemikiran dan sifat yang berbeda-beda. Ini diperlukan interaksi antara satu sama lain. Komunikasi dalam organisasi bertujuan untuk menyampaikan informasi, mengarahkan tindakan, memotivasi karyawan, dan membantu hubungan yang baik.
Yang kedelapan ada konflik, di mana konflik adalah suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dan kelompok yang dapat menimbulkan berbagai sumber masalah seperti perbedaan pendapat, tujuan, dan kepentingan manajemen. Manajemen konflik merupakan hal yang penting di dalam sebuah organisasi, yang dimana manajemen konflik itu proses yang digunakan untuk mengatasi dan mengelola konflik yang terjadi di dalam bisnis atau organisasi yang dapat mempengaruhi hubungan antar anggota dan meningkatkan produktivitas organisasi. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.